Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Helur Rahman dengan NIM J3J918500. Kali ini saya akan memaparkan hasil seminar PKL saya, yaitu pemanfaatan lahan melalui pola tanam tumpang sari kuroda dengan daun bawang pada kelompok tani muda mandiri Kabupaten Cianjur. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Leni dan yang terhormat moderator, saya akan memaparkan latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris yang kaya dengan hasil pertanian serta perkebunan. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terbesar penghasil tanaman hortikultura di Indonesia. Produksi terbesar disumbang oleh sayuran dan buah-buahan, masing-masing sebanyak 3,1 juta ton dan 2,6 juta ton. Kabupaten Cianjur salah satunya penghasil sayuran di Jawa Barat. Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur yang memiliki ketinggian 1080 sampai 2962. Salah satu penghasil sayuran hortikultura yang ada di Kabupaten Cianjur adalah kelompok tani muda mandiri. Merupakan salah satu kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Mujagi, yang telah biasa melakukan budidaya sayuran lokal dan sayuran Jepang. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan permintaan terhadap konsumsi sayuran yang meningkat, sehingga ketersediaan perlu ditingkatkan. Untuk memenuhi permintaan sayuran yang tinggi, perlu adanya diversifikasi pangan atau penganekaragaman. Kelompok tani muda mandiri ini yang mempunyai lahan terbatas, salah satu upaya diversifikasinya yaitu dengan melakukan pola tanam tumpang sari. Pola tanam tumpang sari digunakan untuk meningkatkan produktivitas lahan, mengurangi risiko usaha tani, serta meningkatkan pendapatan. Pola tanam tumpang sari atau penanaman beberapa jenis tanaman yang sistem ganda merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan memperhatikan pemilihan kombinasi tanaman yang tepat sehingga tidak menimbulkan medan persaingan antara tanaman yang ditumpang sari. Budidaya tumpang sari dapat dilakukan pada berbagai komoditas, termasuk komoditas wortel kuroda. Namun diantaranya tanaman wortel kuroda akan berproduksi baik jika ditanam dengan bersamaan di luar suku umbi-umbian seperti daun bawang. Hal ini disebabkan oleh usia panen tanaman daun bawang yang cukup pendek, yakni sekitar 60-70 HST. Selanjutnya, sejarah perusahaan. Kelompok Tani Muda Mandiri adalah kelompok tani yang memproduksi tanaman hortikultura di Desa Cipendawa. Kelompok Tani Muda Mandiri berdiri pada tahun 2013, diketuai oleh Bapak Ai Miftah. Kelompok tani ini berlokasi di Kampung Pasir Cina, RT 2 RW 1, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Kelompok tani muda mandiri awalnya mempunyai luas lahan sebesar 6 hektar. Lalu seiring berjalannya waktu dengan adanya anggota baru setiap tahunnya, kelompok tani muda mandiri memiliki luas lahan sebesar 10 hektar yang memproduksi sayuran lokal dan sayuran Jepang. Kelompok tani muda mandiri berdiri dalam naungan Gapoktan Mujagi. Gapoktan Mujagi yang telah menjalin kerjasama dengan Jepang International Cooperation Agency atau JICA pada tahun 2018 dengan proyek melakukan pengembangan dan validasi model produksi dan distribusi untuk menciptakan sistem pemasaran yang aman dan baik antar petani dan pasar modern. Hal ini memberikan peluang bagi petani untuk membudidayakan sayuran Jepang dengan adanya harga kontrak sehingga petani tidak memikirkan pasar dengan harga yang fluktuasi. Selanjutnya, aspek organisasi dan manajemen. Kelompok Tani Muda Mandiri terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi budidaya, seksi sarana produksi, seksi pemasaran, dan terakhir anggota kelompok. Selanjutnya, sumber daya perusahaan meliputi sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya manusia di kelompok Tani Muda Mandiri berjumlah 7 orang tenaga kerja tetap dan tenaga kerja lepas sebesar 15 orang. Sumber daya fisik yang dimiliki kelompok tani muda mandiri seperti saung, gudang, kultivator, cangkul, parang, trisula, hand sprayer, mobil pick up, timbangan, dan drum. Adapun sumber daya keuangan yang dimiliki kelompok tani muda mandiri terdiri dari lahan 10 hektar dan modal bersama sebesar 150 juta. Selanjutnya, rumusan ide pengembangan bisnis. Berdasarkan hasil analisis SWOT didapatkan berupa strategi WO. Strategi WO tersebut artinya strategi yang minimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Sebagai upaya minimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, yaitu dengan adanya lahan terbatas sehingga kelompok tani muda mandiri dapat memaksimalkan penggunaan lahan yang ada dengan melakukan pola tanam tumpang sari.
Bedengan dimanfaatkan untuk tanaman berumur pendek seperti daun bawang. Pentingnya pengembangan bisnis pemanfaatan lahan ini untuk mengefisienkan biaya dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, dengan adanya Tumpang Sari dapat memenuhi permintaan sayuran Jepang dan sayuran lokal. Selanjutnya, rencana pengembangan bisnis meliputi perencanaan produk, perencanaan pasar, perencanaan produksi, perencanaan organisasi dan manajemen, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan kolaborasi, dan perencanaan finansial. Perencanaan produk. Produk yang dihasilkan dalam pengembangan bisnis Tumpang Sari ini adalah komoditas wortel koroda dan daun bawang. Tujuan dalam perencanaan ini dengan memanfaatkan sisi bedengan dengan menanam daun bawang yang meningkatkan pendapatan bagi para petani. Wortel koroda adalah wortel yang berasal dari Jepang. Sayuran Jepang ini mengandung beta-karoten, vitamin C, vitamin A, antioksida, dan mineral. Wortel koroda biasanya dikonsumsi langsung oleh masyarakat Jepang. Namun di Indonesia, wortel koroda dipakai untuk dijadikan tambahan acar, sup, dan capcay. Kriteria wortel koroda yang dibutuhkan konsumen yaitu memiliki berat berkisar 150-200 gram, memiliki umbi segar dan tidak berlubang. Daun bawang adalah sejenis sayuran dari kelompok bawang. Daun bawang umumnya terdiri dari spesies yang berbeda. Jenis yang sering dijumpai adalah daun bawang. Daun bawang dengan daun berwarna hijau tua, batang berwarna hijau muda, dan memiliki aroma yang sangat khas. Kriteria daun bawang yang layak dipasarkan yaitu memiliki daun segar, bersih, tidak berlubang, batang segar, dan memiliki tinggi 50-60 cm. Selanjutnya, perencanaan pasar dan pemasaran. Strategi STP. Segmentasi berdasarkan geografis, sayuran hortikultura lokal dan sayuran Jepang berdasarkan lokasi yaitu Kota Cianjur dan Jakarta. Segmentasi demografis adalah ibu rumah tangga yang menyukai sayuran lokal dan sayuran Jepang. Untuk wortel koroda ditentukan dilihat dari tingkat pendapatan yaitu kelas menengah ke atas. Adapun untuk daun bawang ditentukan dari tingkat pendapatannya yaitu semua kalangan. Segmentasi psikografis ditunjukkan masyarakat yang menyukai sayuran lokal dan sayuran Jepang yang memiliki gaya hidup sehat. Target pasar. Target pasar yang ditetapkan kelompok tani muda mandiri adalah Gapoktan, STA atau stasiun agribisnis, pasar tradisional, dan supermarket papaya. Untuk produk daun bawang dan wortel koroda akan disalurkan kepada Gapoktan dan STA. Selanjutnya, posisi pasar. Positioning. Positioning produk wortel koroda dan daun bawang yang dihasilkan adalah dengan tagline produk yang berkualitas dan menyehatkan. Selanjutnya, bauran pemasaran 4P. Produk yang ditawarkan yaitu wortel koroda dan daun bawang. Harga yang dijual berdasarkan kesepakatan bersama yaitu koroda sebesar Rp15.000 dan daun bawang sebesar Rp3.000 per kilogram. Untuk promosinya, promosi yang akan dilakukan dalam pengembangan bisnis ini dengan cara personal selling, yaitu bertemu langsung dengan konsumen dan mengikuti bazar atau pameran pertanian. Distribusi wortel koroda dan daun bawang akan didistribusikan oleh Gapoktan dengan mengirimkan produk menggunakan fasilitas kendaraan mobil box yang disediakan oleh Gapoktan. Untuk komoditas wortel koroda akan didistribusikan oleh Gapoktan ke supermarket papaya. Untuk komoditas daun bawang akan didistribusikan ke STA. Selanjutnya, proyeksi penjualan. Memperkirakan hasil penjualan pada pengembangan bisnis perlu adanya asumsi proyeksi penjualan sehingga dapat mengetahui jumlah berat setiap produknya. Untuk koroda, proyeksi penjualan telah melewati tahap sortasi sekitar 10%. Selanjutnya, perencanaan produksi meliputi persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, serta pasca panen. Perencanaan produksi menjelaskan kebutuhan bahan baku, kebutuhan peralatan, kapasitas produksi, kebutuhan tenaga kerja, lokasi, layout, dan penjadwalan produksi. Pada pengembangan bisnis Tumpang Sari ini, kegiatan pelaksanaan pengembangan bisnis Tumpang Sari ini dalam satu siklus membutuhkan waktu kurang dari 170 hari. Kapasitas produksi untuk lahan seluas 300 meter persegi adalah 1.625 lubang tanam daun bawang atau 95 kilo bibit daun bawang dan 120 gram benih wortel koroda atau 8.500 lubang tanam. Perencanaan organisasi dan manajemen. Perencanaan organisasi dan manajemen pada pengembangan bisnis tanaman Tumpang Sari masih menggunakan struktur organisasi yang sama, tidak merubah struktur organisasi kelompok. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM pada kelompok tani muda mandiri yaitu menggunakan tenaga kerja lepas harian yang ada di kelompok tani muda mandiri.
Pada kelompok tani muda mandiri, tenaga kerja yang diambil adalah masyarakat sekitar yang memiliki rata-rata pendidikan terakhir SMA dan SMK. Kriteria diutamakan yaitu laki-laki dengan memiliki pengetahuan budidaya, jujur dan rajin. Penetapan upah tenaga kerja harian laki-laki yaitu sebesar Rp60.000 per hari dan tenaga kerja wanita yaitu sebesar Rp25.000 per hari. Selanjutnya perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi pengembangan bisnis tumpang sari ini, kelompok tani muda mandiri mempunyai mitra berupa pemasok maupun distributor. Perencanaan aspek produksi dan pemasaran pada subsistem hulu seperti benih dan obat-obatan, kelompok tani muda mandiri berkolaborasi dengan toko pertanian yang ada di sekitar. Sedangkan untuk sayuran Jepang, kelompok tani muda mandiri berkolaborasi dengan perusahaan Jaika untuk memperoleh benih sayuran Jepang. Adapun untuk subsistem hilir, kelompok tani muda mandiri berkolaborasi dengan Gapok Tamujagi dan STA sebagai perantara untuk memasarkan produknya ke konsumen. Yang terakhir adalah perencanaan finansial. Ada beberapa asumsi yang digunakan dalam perencanaan finansial sebagai berikut. Harga jual dan harga bahan baku diasumsikan tidak berubah. Kelompok tani muda mandiri menggunakan modal sendiri. Kultivator electric sprayer disubsidi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur dan alat tanam wortel kuroda disubsidi oleh perusahaan Jaika. Lahan yang digunakan seluas 300 meter persegi. Persentase tingkat sertasi wortel kuroda sebesar 10% dan daun bawang sebesar 0%. Menggunakan perhitungan common cost hanya untuk biaya investasi yang dipakai bersama dan joint cost atau biaya gabungan. Selanjutnya ada biaya investasi. Biaya investasi kelompok tani muda mandiri sebesar Rp43.138.000. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap sebelum pengembangan Rp2.416.000 dan meningkat sesudah pengembangan Rp2.531.000. Untuk biaya variabel sebelum pengembangan sebesar Rp4.442.000 dan meningkat sesudah pengembangan yaitu Rp6.519.000. Selanjutnya penerimaan. Penerimaan yang didapatkan kelompok tani muda mandiri ini dengan menjual produk yaitu wortel kuroda dan daun bawang. Sebelum pengembangan sebesar Rp30.030.000 dan meningkat sesudah pengembangan yaitu Rp34.305.000. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laba bersih yang diterima sebelum pengembangan sebesar Rp23.021.000 dan mengalami peningkatan sesudah pengembangan sebesar Rp27.264.000 dengan selisih sebesar Rp4.242.000. Selanjutnya analisis BEP. Hasil analisis BEP menghasilkan nilai titik impas dalam memproduksi wortel kuroda minimal sebesar 1.250 kg dan daun bawang sebesar 576 kg sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Hasil perhitungan BEP rupiah sesudah pengembangan tumpang sari wortel kuroda dengan daun bawang, titik impas wortel kuroda sebesar Rp18.764.000 dan daun bawang sebesar Rp1.728.000. Hasil analisis BEP menunjukkan bahwa agar perusahaan tidak mengalami kerugian maka harus memproduksi sebesar 1.820 kg yang bernilai Rp20.492.000. Selanjutnya analisis RC ratio. RC ratio sebelum pengembangan bisnis lebih dari 1 yaitu 4,38 dan nilai RC ratio mengalami peningkatan sesudah pengembangan yaitu 4,99 yang berarti dalam Rp1 yang dikeluarkan perusahaan menerima Rp4,99. Adapun nilai BC ratio sebelum pengembangan lebih dari 1 yaitu 3,00 dan nilai BC ratio sesudah pengembangan 3,65 dapat dikatakan layak bagi perusahaan. Selanjutnya analisis anggaran parsial. Hasil perhitungan analisis anggaran parsial untuk pengembangan bisnis tumpang sari ini akan mendapatkan keuntungan tambahan sebesar Rp2.082.000 setelah dilakukan pengembangan bisnis tumpang sari. Jadi kesimpulan ide pengembangan bisnis tumpang sari ini yang diperoleh dari analisis SWOT, kelemahan dan peluang. Kelemahan perusahaan adanya lahan terbatas, sedangkan peluang yang dimanfaatkan yaitu seperti permintaan wortel kuroda yang tinggi, adanya permintaan daun bawang, adanya hubungan baik dengan pemasok benih dari Jepang, dan adanya hubungan baik dengan pelanggan. Pengembangan bisnis ini layak untuk dilaksanakan setelah dikaji dari aspek non-finansial dan aspek finansial. Berdasarkan hasil laporan laba rugi,
Yang diketahui perolehan laba bersih yang diterima sebelum pengembangan sebesar Rp23.021.000 dan mengalami peningkatan pada sesudah pengembangan sebesar Rp27.264.000 dengan selisih Rp4.242.000. Untuk analisis anggaran parsial, pengembangan bisnis ini dapat memperoleh keuntungan tambahan sebesar Rp2.082.000. Untuk nilai RC rasio yaitu 4,99 dan BC rasio yaitu 3,65. Hasil perolehan nilai RC rasio dan BC rasio ini yaitu lebih dari 1. Artinya pada pengembangan bisnis ini layak dijalankan bagi perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.